billah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Masih sifat haji dan masuk Mekah. Naminya di Mekah nawe. Pan biasanya ge seberapa hari? Ya, ini hajinya haji reguler. Bab haji itu sudah tamat sebetulnya, tapi ada hal-hal yang terpisah, seperti halnya apa yang dibaca pada hari Arafah. Pada hari Arafah itu jamaah boleh selain berdoa, boleh tabiah, boleh takbir. Takbirnya takbir Id. Sekarang hadis nomor 769. Oh. Iya. Hadis nomor 769. An Abi Tufaili radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil baiti wa yastalimu rukna bi mihjanin ma'ahu wa yuqabbilu mihjana, rawahu Muslim. Dari Abi Tufail radhiyallahu anhu, ia berkata, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di Baitullah, di Masjidil Haram. Wa yastalimur rukna, dan menjamah Hajar Aswad bimihjanin, dengan tongkat yang dibawanya. Wa yuqabbil mihjana, dan beliau mengecup tongkat itu. Sekali lagi, bukan mencium, mengecup ya. Mengecup itu dengan bibir, kalau mencium dengan hidung. Jadi ada 3 cara ketika kita lewat di sudut Hajar Aswad. Yang pertama takbir, boleh mengecupnya, ya, mengecupnya begitu. Jadi berpegangan begitu, jangan lepas tangan, dia muntang tadinya mengecup. Jangan lama-lama lagi. Ya, orang Arab, orang hidung itu digarentor kan. Aja Aswad deh. Dikasih panggil jeung saha. Yang kedua dengan menyentuh dengan tangan, misalnya pas sadak-sadak asa dikitu gitu. Menyentuh dengan tangan, kemudian tangannya itu dikecup. Atau di sini dengan tongkat. Nah, untuk tongkat ini pan diasupkeun kitu teh si tongkat teh. Ya Rasulullah mah tongkatnya tongkat komando. Tongkat komando ieu mah. Pandainya tongkat komandonya biasanya saha teh? Aya lagi aya itu pangdamnya itu bukakeun naon teh. Ya mungkin keur tunjuk itu ieu nya. Ai guru mau kapungkur pan ku awi teh kitu. Ngan keur ngagebug teh mah. Nah kitu tunjuk. Tapi itu tunjuk oge kitu kan. Nah, diasupkeun eta nana. Tetapi yang dikecup itu bukan tungtungna, pangkalnya. Ya, ada gitu kan? Tah yang
Kumaha atunya. Ya pokoknya ieu dikitu kae diasupkeun yang di kecup itu adalah yang dipakai pangkalnya, bukan tungtung dikitukeun cacing gitu ke itu. Kemudian ada istilahnya isyarah. Nah, kebanyakan kita isyarah. Isyarah itu tidak mengecup, tidak menjamah, tidak menjamahkan. Tapi dengan syaratnya itu sudah pas jadinya tah. Di lampu hijau. Jangan sampai sebab ada jamaah mengikuti pembimbing sudah sampai di lampu hijau, ya acan sehingga pembimbing mengucapkan bismillahi wallahu akbar, ya ge sarua gitu. Ya, belum sampai ke sana. Didinya teh ngaraneg, naon teh ngaraneg teh? Berhenti sebentar, ngaraneg. Karena itu didinya mah rada macet. Berbeda dengan di putaran yang lain, di mana agak macet sebab ngaraneg atau berhenti sebentar, dan yang lainnya juga ada yang berhenti lama. Walaupun tidak terlihat Hajar Aswadnya, tapi sudutnya terlihat. Jadi gitu. Terus gitu. Tidak usah dikecup. Tekengin gitu deh. Ini masih kecup gitu-gitu tekengin. Itu 3 cara. Jadi cara yang pertama mengecup langsung, yang kedua menjamah atau menjamahkan tongkat, ya. Dan yang ketiga istilahnya itu isyarah. Saya kalau bertemu dengan teman-teman reksa salaman, isyarah lah, isyarah gitu. Bisa salaman, isyarah gitu. Istilah no yang etik gitu, itu istilah. Kan kalau dekat mah kadang-kadang setelah salaman cipika-cipiki. Ustaz gitu cipika-cipiki aya gitu. Hah? Kenging da henteu dicarek mah. Asal teu bau we. Ya. Kalau dengan perempuan awas tuh, hati-hati. Perempuannya itu harus mahram, ya. Mahram. Hadis nomor 770. Oh ya. Ini masih 769. Jadi tawaf itu kemarin kita ulangi lagi ya. Tawaf itu ada 4 ya. Tawaf itu 4 macam. Yang pertama tawaf kudum. Tawaf kudum mah putaran pertama bagi laki-laki harus jijrik gitu ya. Kemarin sudah ada ya jijrik. Lama. Yang kedua tawaf sunat. Tawaf sunat mah tidak ada jijrik, tidak harus pakai pakaian ihram, tidak ada sholat di makom Ibrahim. Sholatnya sebutnya sholat tawaf itu. Yang ketiga tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu waktu haji. Ya, tanggal 10 urutannya itu setelah melontar jumroh, kemudian tahallul cukur, kemudian tawaf ifadah. Kalau tahallul setelah melontar itu disebut tahallul awal atau tahallul asghar. Boleh ganti baju, boleh mandi ganti baju pakai wangi-wangian, ya. Tapi belum boleh hubungan suami istri. Setelah tawaf ifadah boleh. Kemudian yang keempat tawaf wada. Tawaf wada ketika kita akan meninggalkan Makkah atau meninggalkan Masjidil Haram. Sekalipun sehari 2 hari masih di Makkah, tapi tidak boleh ke Masjidil Haram lagi. Kalau ke Masjidil Haram harus tawaf lagi. Tawaf perpisahan. Biasanya tuh
setelah tawaf wada untuk gelombang pertama langsung ke Jeddah. Pulang. Cuma ya orang Sumedang kan. Abdi maca tos tahayu atau langsung we tawaf. Tos tahayu langsung we tawaf wado cenah. Nah, ulang mana tah? Bapak-bapak kacerina kayaknya ada. Abdi mah beres tahayu langsung tawaf wado balik ke mana kan? Ketinggalan di ulang Sumedang. Kita baca 770. An Ya'la bin Umayyah qala tafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttabi'an bi burdin ahdar. Rawahu khamsatu ila Nasa'i wa sahahahu Tirmidzi. Dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah SAW telah tawaf dengan keadaan ittiba. Ittiba itu kan kain ihram itu dua ya bagi laki-laki ini. Satu disarungkeun, yang satu diselendangkan. Yang diselendangkan itu sebelah kanan mah di bawah tangan ketiak, kemudian ini di ke sebelah kirinya itu ditutupkan kadinya. Sini artinya masukkan selendang dari bawah ketiak kanan dan menutup ketiak kiri dengan ujung selendang itu. Itu di Sanwa Arab ya. Jadi bukan menutup ketiak kiri. Jadi ke bawah ketiak kanan dan menutup bahu. Nah itu. Menutup ketiak kiri nah lagi ditutupan kadina oke atuh. Kadieu tah. Dan itu harus panjang. Nah, kalau ini udah ponok ya. Nah, jadi begitu ya. Nah, itu sebenarnya. Nah, begitu. Ini harus tertutup. Itu waktu tawaf. Yang menjadi perhatian di sini adalah yang pertama ketika tawaf. Kalau belum tawaf mah, misalnya masih di kapal atau di maktab atau mau berjalan menuju Masjidil Haram boleh diharudungkeun gitu, ya diharudungkeun. Tapi ketika sudah masuk tawaf itu mulai dari garis hijau Hajar Aswad. Nah, itu mah kena dikitu untuk laki-laki sehingga ini bahu kanannya terlihat. Nah, di sana ini ada masalah dulu itu. Ustaz di sana. Jadi yang bertanya bukan kepada saya, kepada guru saya. Ustaz kan Pak anta kulit awewe jeung lalaki teh abatakeun wudu. Nah, kemudian pada saat itu kan berdesak-desakan waktu haji itu sehingga ada kemungkinan si perempuan itu menyentuh kulit laki-laki. Eta macet ustaz nakil. Sudah masuk Mekah kita ganti madhab. Pakai madhab Hambali. Kembali lagi ke sini madhab Syafi'i gitu. Abdah kita melomong gitu tanya ada berletik nih. Nah, setelah itu dia bertanya lagi kepada saya tuh bertanya, kumaha cenah saya gitu. Mata oge teu batal. Pak anta kulit laki-laki dan perempuan itu tidak batal. Tapi cenah kalau dengan orang lain kumaha? Dengan orang lain mah sudah teu wudu oge batal teh. Ya, nyabak batur segala. Saya mun kacabak siga kitu. Sebab nanti setelah tawaf kudum itu kan ada sholat. Apalagi cek ajengan nanti kita harus wudu, jangan tayamum. Wah, begitu susah. Jadi Islam itu mudah sebetulnya. Jangan dipersulit. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan bagi kamu.
tidak menghendaki kesusahan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada warna hijau. Ya, hijaunya itu teh hijau ting ya. Hijau lah pokoknya dicelup dengan warna hijau. Berarti kain ihram itu boleh selain putih. Kanu karya imtak kayak hijauannya, hijauan tuh, ayah hijauan tuh. Ya, dua anak ayah hijauan tuh. Jadi boleh warna itu. Tetapi yang mendominasinya itu warna putih. Sehingga mencit kurban domba itu harus yang putih walaupun ada hitamnya. Awas, jangan pilih kambing hitam. Ketempuhan tak baik. Sebab kita kadang-kadang melihatnya itu yang dominan atau yang adanya, yang ada hijaunya. Ada orang nu kumaha tuh warna nu aya we. Tidak ada yang ada warna hijau boleh. Dan ini Rasulullah SAW tawafnya juga bukan hanya sekali kan beliau tawaf itu. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 kecuali Nasai jadi obatnya. Yang 5 itu Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ini kecuali Nasai. Dan Imam Tirmidzi menyatakan hadis ini sahih. Hadis nomor 771. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana yuhillu minna muhillu fala yunkaru alaihi wa yukabbiru minna mukabbiru fala yunkaru alaihi. Muttafaqun alaihi. Dari Anas radhiyallahu anhu qala, katanya, di antara kami yaitu para sahabat waktu mengerjakan haji ini tanggal 9, tanggal 10 Dzulhijjah. Di antara kami ada yang bertabiah. Yuhilu itu ihlal, tabiah. Dan tidak ada yang menegur seorang pun. Sini apa? Tidak diingkari atasnya di antara kami. Ya, maksudnya tidak ada yang menegur. Teu aya anu ngageunggeureurkeun. Ngageunggeureurkeunnya. Dan di antara kami juga ada yang bertakbir, tapi tidak ada yang menegur. Ketika umroh kita lewat Qanu Manazil atau Dzulhulaifah, setelah labbaika umrotan kita lanjutkan dengan tabiah. Terus tabiah. Sampai masuk ke Masjidil Haram masih tabiah. Ketika akan tawaf di garis hijau, tabiah dihentikan. Kemudian tabiah lagi ketika haji tanggal 8 pagi-pagi. Ya. Jadi yang penting itu waktunya. Sebab ada yang datang ke Mina itu pagi-pagi. Kalau Rasulullah pagi-pagi berangkat ke Mina, tapi sekarang ada yang diberangkatkan lebih awal dari malam itu. Satu kloter itu disediakan 3 bis. Satu kloter itu 450, satu bis itu 50. Jadi tarududi itu artinya pulang pergi. Jadi diberangkatkan ada yang malam, ada yang lebih malam lagi, ada yang pagi. Nah, tabiah atau ihlal haji itu tidak ditentukan dengan tempat, tapi ditentukan dengan waktu. Bagi orang yang sudah sampai di Mina, ya tunggu saja waktu pagi atau setelah salat subuh. Bagi yang belum berangkat, misalnya pagi-paginya di bis, ya di sana saja ihlal haji, labbaika hajjan, dilanjutkan dengan tabiah. Dan tabiah itu berakhir pada tanggal 10. Di 8, 9, 10 berakhir. Tetapi pada tanggal 9 itu selain tabiah boleh takbir.
Kita juga kan Idul Adha takbirnya dari tanggal 9 subuh. Berakhir takbir itu tanggal 13 asar. Ya, berarti tanggal 9 dan 10 itu tabiah masih berlaku atau berlangsung, kemudian takbir juga masih. Karena itu dalam hadis ini di antara kami ada yang tabiah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wa mulk la syarika lak. Ada juga yang bertakbir, takbirin Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Nah, jadi boleh tabiah, boleh takbir. Di Arafah itu kan tanggal 9. Ya. Ketika kita berangkat ke Arafah itu masih tabiah atau takbir. Nah, setelah masuk waktu duhur, setelah khutbah, adzan, sholat duhur dan asar jamaah takdim, setelah itu berdoa. Jadi di Arafah itu yang pokok itu berdoa. Tapi ada kalanya doanya habis. Di sana kan ada 5 jam untuk berdoa. Biasanya kita seberapa jam untuk berdoa? Karena itu bagi yang mau ibadah haji, kalau kan banyak orang yang datangnya, Bapak cenah abdi gero ti ditu abdi doakeun, cek urang ulah nyebat mohon kade. Bisi teh kadoakeun, sok tulis dirinya. Muka punggul tanya, nu masihan amplop ka abdi mun kana duh ari teh. Nuhun jazakumullah wah ieu teh teh. Mun 20 ribuan ge kana dibuka teh. Ya, kes doakeun we, tapi tidak ada nama sana. Ya Allah, mugi Allah ngaijabah doa jami ieu. Allah mah da uninga abdi mah apa teh. Jadi banyak itu waktu. Nah, apabila berdoa sudah habis misalnya doakeun boleh baca Quran. Boleh bertabiah. Boleh takbir. Tidur boleh. Makan boleh. Tapi yang pokok mah itu ngadoa kudu utama. Adek ngadoa di ditu teh kan saya pernah itu sok telepon itu tuh yang di rumah. Hari itu jam 2. Barang ditelepon tidak ada yang ngangkat. Ada jumlah amak-amakan. Sabab di Indonesia jam genep eta teh keur sibuk-sibuk na maghrib. Jadi kira-kira jam 3 berarti sudah jam 7 ya. Nah, jam 7 atau masih beres jam 4 juga masih ada sok teleponan gitu. Isi hayang naon. Jangan sampai ada yang terlewat. Sebab ada orang yang telah selesai naon saha deui doakeun teh. Dia baru ingat salah satu anaknya sedang sakit. Balik deh kan teu meunang kudu tahun hareup. Tahun hareup kan teu meunang kudu 20 tahun deui. Nu oge kada dicatat eta teh. Dicatat. Bukuna buku rekes. Rekes teh bahasa Sunda. Bahasa eta mah request. Rekes teh nya permintaan kan. Nah, apabila habis ya takbirnya boleh bersama-sama. Kalau takbirnya tidak bersama-sama, sok pabaliut teh. Siga lagu ieu gini teh. Topi saya bundar, jeung burung kakatua. Hei, saurang ngalagun we eta, saurang ngalagu ieu. Jadi topi saya tua cenah. Ya, itu diantaranya. Jadi jangan terlalu keras sehingga karena dapat mengganggu orang lain. Kalau takbir kita satu kelompok yang lainnya tahlil. Tabiah. Itu tanggal 9 sampai waktu maghrib kita masih di Arafah.
kemudian setelah masuk waktu maghrib kita tidak sholat maghrib. Diupayakan salat maghrib dan isyanya itu di Muzdalifah jamak takhir. Setelah itu tidur, wah nikmat tidurnya. Sebab tidak capek itu teh. Tidurnya harus di luar. Nanti ada berita lagi tentang apakah boleh tidak tidur di Muzdalifah. Jadi di Muzdalifah juga masih tanggal 10 sudah masuk tanggal 10 ya. Malam ya 10 kan malam 10. Itu masih tabiah tapi kebanyakan orang takbir. Sebab tanggal 10 Dzulhijjah itu Idul Adha. Takbir. Biasanya orang-orang Arab itu begitu pun. Takbir sina takbir Allahu Akbar gitu. Tapi takbirnya dihitung 3 kali, siga di dia 3 kali. Tapi nah keterangan nama 2 kali itu teh. Kurang ambil yang 2, sok kagok teh. Setiap jamaah haji harus ikut wukuf dan bermalam di Muzdalifah. Itu ada hadisnya Al-Hajju Arafah. Inti ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Sehingga ada orang yang datang dari Najd kalau tidak salah itu. Kan begini, Rasulullah itu ibadah hajinya 1 kali. Tahun 10. Ketika tahun 10 diumumkan Rasulullah mau haji, itu orang-orang Islam itu semuanya semangat untuk berangkat ke Mekah. Bukan hanya orang Madinah, tapi juga ada orang Mekah yang baru masuk Islam, ada orang yang di luar Mekah baru masuk Islam, bahkan belum bertemu dengan Rasulullah. Mana Rasulullah? Kan sudah ada ceritanya ya. Waktu ditanya ini siapa? Saya Rasulullah. Nah, ini ada yang datang pada malam pada hari Arafah itu. Nanti ada hadisnya. Jadi yang sakit juga dibawa ke Arafah. Jadi di ambulan itu banyak orang-orang yang sakit, para petugas juga harus kumpul di Arafah. Sebab inti ibadah haji itu adalah Arafah. Tetapi ada pengecualian. Sebab agama Islam itu mudah. Kata Rasulullah, mudahkanlah, jangan kau persulit. Siga tayamum. Ya gitu, tayamum kudu ngagali heula ka handap meter. Atuh ini kan teh kudu mawa paco jeung mawa lingis. Kudu disangrai cenanya. Nah ini antaranya. Hadis nomor 772. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Nah, untuk Ibnu Abbas itu radhiyallahu anhuma. Abdullah dan bapaknya Abbas paman Rasul. Qala katanya, ba'athaniyan nabiyyu fis saqali aw qala fid du'afati min jam'in bilailin muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus saya untuk membawa atau menemani orang-orang yang berat, nulalintuh, anu obesitas. Saya obesitas ini. Tapi kan ada ya anu ya pokoknya nama ulintuh lah. Katanya sabar cenah teh. Naon sabar teh? Sanes abdi sanes. Tapi ini mah gojali cenah teh. Golongan jamalintuh. Di zaman Rasul juga ada. Atau ia berkata di dalam golongan orang-orang lemah. Jadi ada orang-orang yang obesitas sehingga kalau jalan tuh kan capeknya, napasnya juga tuh karunya. Tapi dalin kahayangna teh mun aya kitu teh tong dihina. Da eta teh takdir ti Allah gitu. Lain gede dahar tuh teh. Saya punya teman daharna gede awakna begang. Sekiranya batur mah jadi daging main nama jadi tulang. Kade salah.
Itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Muzdalifah pada waktu malam. Min jam'in itu Muzdalifah. Dilailin waktu malam. Jadi Ibnu Abbas diutus oleh Rasul untuk menemani orang-orang yang lemah, termasuk sakit pada waktu malam. Ini bisa diartikan diberangkatkan dari Arafah ke Muzdalifah, didahulukan. Di Muzdalifahnya juga tidak sampai pagi. Padahal yang disebut mabit itu sampai pagi, bermalam. Sampai pagi, kan sebelum matahari terbit harus sudah berangkat itu. Harus sudah berangkat. Nah ini bisika susunya dipayunkeun heula apan di tengah jalan teh istirahat. Betul masa kali istirahat emang 2 kali atau 10 kalinya. Ya gitu. Kan ka abdi ge Ustaz antosan cenah. Nah, waktu mudun ninggalkeun. Mereka bener. Mereka mari oge. Cenah Ustaz mah geus miheulaan teh ibu kasabaraji katujuh abdi maka genep teh saha nu miheulaan. Jadi ada orang-orang lemah yang ibadah haji. Sekarang kan banyak orang-orang lemah itu, apalagi yang waktu daftarnya jag-jag keneh teh. Ya waktu daftar usia 60 tahun, berangkat 80 tahun. Ada pendamping. Sekarang pendampingnya itu bukan keluarga, tapi dikhususkan anak-anak muda, termasuk pemuda-pemudi Persis, berangkatkan ke sana untuk mendampingi itu. Petugas, dan dilatih dulu itu. Ada latihannya. Jadi untuk orang-orang seperti itu boleh ya, meninggalkan Muzdalifah sebelum subuh. Dan ada petugas, padahal petugasnya itu jag-jag waringkas. Tapi ini kan petugas. Sampai petugas itu megandong eta tas, 10 dia 5 ya 5 we gitu. Tungtuna berat karunya. Atuh udah segala dibawa, termos dibawa. Ngopi cenah di jalan. Nah, jadi kita juga orang yang lemahnya harus tahu diri lah. Hadis nomor 773. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'dzanat saudatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatal Muzdalifati an tadfa'a qablahu wa kanat sabdatan ta'ni sakilatan fa'adina laha muttafaqun alaih. Ini dua-duanya hadis muttafaqun alaih. Sahih pisan. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, katanya ista'danat saudatu, Saudah istri Rasulullah minta izin kepada Rasulullah SAW pada malam Muzdalifah untuk berangkat lebih dulu. Bisika susul katanya, kita kan mau melontar capek gitu, di jalan mungkin istirahat gitu. Jadi lebih dulu lah gitu. Ini sama dengan yang di atas. Kalau yang di atas mah Ibnu Abbas yang bercerita, yang diutus petugasnya itu Ibnu Abbas. Kalau di bawah tidak dijelaskan siapa, tapi yang tahu Aisyah itu yang menjelaskan. Aisyah istri Rasul, Saudah istri Rasul. Jadi istri Rasul itu semuanya dibawa nusalapan teh, dibawa haji gitu. Dan semuanya dan ada kejadian atau masalah-masalah yang timbul pada saat sekarang yang dicontohkan pada zaman dulu. Sebab ketika tawaf, mau tawaf haji, Aisyah nangis. Beliau head. Nah, harus ada we gitu. So Rasul itu kunaon nangis cenah. Untuk kunaon ceriknya kali. Ya cenah headnya, cenahnya. Kewe sok laksanakan saja kecuali tawaf ada. Dan ini Saudah itu sudah tidak head teh. Tapi Saudah itu di sini ceritakan apa ya?
ia perempuan yang lemah karena berat badannya, lalu ia izinkan dia. Jadi Saudah itu kulitnya hitam, badannya besar, usianya 5 tahun di atas Rasul. Sebab ada yang menyatakan istri Rasul semua cantik, ini juga cantik dulunya. Jadi begini ya, ceritakan lagi sebentar. Saudah itu pembantu Khadijah. Yang mengurus anak-anak Khadijah itu Saudah. Mencuk orang mengamaniannya, ngurus apa itu ya, kan Khadijah itu sudah kaya. Itu kan putri Rasul. Setelah Khadijah meninggal, Nabi Muhammad banyak berdiam diri, ingat ke Khadijah gitu. Kata Saudah, supaya salira teh semangat deui, sok nikah we atuh cenah jeung saha, jeung Aisyah. Budak keneh cenah, can bisa masak, can bisa nyeuseut. Ceuk Saudah keun bae eta mah peuceuk. Baca. Itu kurang gitu. Ya kan masih anak-anak ya. Masakna kumaha gitu. Saudah itu ahli masak. Sampai masakan itu kadang-kadang Rasul itu kalau di rumah istri yang lain dia menyatakan, hayang pasakan Saudah. Sampai begitu. Pasakan itu. Kemudian kata Rasul, takuan urang teh saimah pirakunya ningali kitu-kitu dinikahi oleh Rasulullah. Kata Saudah, mau hayang cenah ka abdi cenah jeung kieu. Yeuh eta mah kumaha takdir. Gitu. Di urang mah aya nu kitu. Moal lah. Kemudian ketika Rasulullah datang ke Saudah, kilir. Saudah tahu Rasul itu tidak mencintainya, tidak bernafsu seperti kepada yang lain gitunya. Kata Saudah, ya Rasulullah, jangan ceraikan saya. Saya tahu kurang bersemangat lah ninggalin ini. Iya. Kata Saudah, jangan ceraikan saya ingin menjadi istrimu di surga. Bagian abdi ka Aisyah kencau. Aya teh nu kitu. Pan urang mah buah batu deui kolong. Nanti leres ka dumara buah batu deui kolong. Rasulullah tetap saja ke sana. Walaupun Saudah itu tahu Rasul itu ya kadieu hanya kewajiban. Kalau tinggal di rupa nama Saudah teh hideung, aswad. Bahasa Arabna aswad kalau laki-laki, kalau perempuan Saudah. Itu Saudah, depan urang mah Saudah teh bodas. Nah, ini terlihat Saudah itu kan bapak-bapak, ibu-ibu kantosnya ka Mekah. Ragungnya teh. Nepi ka aya anu eta nu sujud lila. Cenah di Masjidil Haram pareum lampu. Pareum lampu barang cangka teh barang sujud deui. Caang sigana asup kadinya kana. Tidak teuing. Nah, kita tidak melihat fisiknya, tapi hukumnya di sini. Saudah minta izin. Da uningaeun Rasul ge. Abdi mah bade ti payun sareng sacik. Sareng Ibnu Abbas. Kan Rasul teh menyuruh Ibnu Abbas kumpulkeun jami-jami anu orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang mungkin nyeri tuul, sok berangkatkeun. Nah, payun. Saudah minta izin, sekalipun Saudah juga tahu ya, tahu diri gitu, tapi minta izin kepada Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah mengizinkan. Gitu teh. Tak ini sakilah. Nah, terus ahli kalinya